Oke, ketemu lagi dengan saya Hari Cahyadi dari Greenleaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, sehat Pak Ari? Sehat, alhamdulillah, Pak De. Waduh, Gimana Pak De, sehat? alhamdulillah ini berat badan naik 3 kilo di rumah terus. Mau olahraga bangunnya kesiangan terus. Efek lockdown Pak De ya. Dan semenjak WFH ini kan saya banyak di rumah, internetan saya lihat akhir-akhir ini keluar nih produk Greenleaf. Apa Ya. ini Greenleaf kok keluar terus? Biasanya yang baru kayak gini kan persiapan untuk booming itu. Booming itu bentar lagi orang-orang akan mengkonsumsinya menjadi pelanggan dan juga kemungkinan akan menjadi reseller. Pas saya buka lagi Google Map karena saya di Bekasi harapan indah, saya ngeliat lah kok deket lah Pak Hari. Makanya kemarin saya langsung hubungin Pak Hari kan, Pak Hari Ya. ternyata distributor Greenleaf di Bekasi gitu. Iya Pak Dik. Itu mulai kapan Pak Hari bergabung di Greenleaf itu Pak? Iya Pak De. Ke awal mula saya bergabung Greenleaf di bulan Januari Pak De, tahun ini ya 2020. Kebetulan ada teman ngajak Pak De biasa karena sebelumnya kan saya di bisnis sebelumnya memang menjaga hubungan baik Pak De dengan teman-teman sama pebisnis Pak De ya. Dan memang waktu pertengahan Januari kemarin sebelum Covid Pak De, itu teman datang ke tempat saya terus ngajak lah gitu Pak De. Terus lihat, waduh ini produknya impor kan gitu Pak De ya. Jadi saya pikir kalau impor ini susah nih saya bilang, karena setahu saya Pak De dari cerita teman-teman juga, impor ini kadang-kadang permasalahannya kan pada saat masuk ke Indonesianya Pak De ya, mungkin seperti itu cerita dari teman-teman lah gitu kan. Teman saya ini Pak De nantangin ngajakin saya itu langsung ke kantornya Pak De. Sorry Pak Ari, saya Ya. ini saya putus ya sambil ngobrol. Impor tuh aslinya dari mana Pak Ari? Jadi aslinya Greenleaf ini pusatnya di China Pak De, di kota Suzhou Pak De. Terus tadi Pak Ari diajak oleh temennya, berarti Pak Ari diajak ke China sana? Nah, aku pikir tadinya mau diajak ke China Pak De. Ternyata teman info ada yang dekat dari Indonesia, di Malaysia Pak De. Oh di Malaysia, bentar. Ya betul Pak De. Nah, saya penasaran kemarin Pak Ari kok liburan sampai Malaysia ke Twin Tower nih Petronas nih. Iya benar Pak De. Jadi Oh ini kesana ini dalam rangka ke Greenleaf ya? betul Pak De. Pertama memang karena saya tipikal orang yang agak sulit memutuskan Pak De kalau belum yakin gitu Pak De di bisnis itu. Kalau memang ini teman-teman dekat Pak De, dia tahu karakter saya di bisnis, dia meyakinkan saya dengan mengajak saya ke kantor yang ada di Malaysia Pak De gitu kan. Akhirnya kita diajak ke sana kunjungan, nah sekalian trip lah Pak De. Karena kan katanya sih kalau ke Malaysia nggak foto di Menara Kembar tuh katanya belum ke Malaysia Pak De. Iya. Ini kayak patung Marlian kalau di Singapura kan gitu. Iya betul Pak De. Kalau di Merlion kan Singapura Pak De ya. Iya. Mungkin kalau di Indonesia tuh Monas lah gitu Pak De. Fotonya dari Gambir kalau Monas. Iya hampir ya Pak De. Oh jadi Malaysia Ya, malah kebetulan duluan nih Pak Ari. Betul Pak De. Di Malaysia sendiri itu dari bulan, kalau tidak salah ya Pak De ya, dari 2019 awal Pak De. Sudah 1 tahun di sana. Tapi memang waktu saya ke sana pun kebetulan langsung bertemu dengan salah satu distributor atau stokis resminya untuk Malaysia Pak De. Gitu kan. Nah, di situ saya banyak dapat informasi dan dapat beberapa gambaran mengenai perkembangan Greenleaf selama 1 tahun di Malaysia Pak De. Gitu.
Jadi memang di sana itu luar biasa Pak De. Jadi infonya dari stokis sana itu cerita ke saya sharing 1 tahun itu udah langsung booming, hampir 70 stokis Pak De dibuka di Malaysia sendiri. Seperti itu. Jadi dari China menuju distributor, terus distributor itu dalam setahun ada 70 stokis. Betul Pak De, selama 1 tahun di Malaysia itu langsung 70 stokis Pak De. Dan dengan datang ini kan displaynya besar ini Pak. Ini stokis atau distributor Pak? Betul. Nah ini kebetulan waktu kami kunjungan, ini kantor cabang Malaysia Pak De. Jadi Greenleaf ini selain ada kantor, dia ada stokis Pak De. Jadi yang kami kunjungi waktu itu adalah perwakilan kantor pusatnya Greenleaf Pak De. Ini yang display yang saat ini ditampilkan Pak De ya. Ya. Ini itu pintu masuk. Ya betul. Pak Ari bareng rombongan Pak Ari ya dari Jakarta ya, dari Indonesia ya. Betul Pak De. Betul Pak De, bareng rombongan. Paling ganteng kayaknya Pak Ari nih. Paling ganteng Pak De. Coba sendiri Pak De. Produknya banyak juga ya Pak Ari ya. Di Malaysia itu udah nyampe nyetok segini banyak untuk kantornya. Saya tertariknya karena Pak Hari ini kan sudah 18 tahun lah berwirausaha. Kalau saya wirausahanya baru sebentar dan nggak all attack untuk usaha. Jadi jiwa bisnisnya itu ya sebatas gitu aja. Kalau Pak Hari 18 tahun benar-benar wirausaha. Kalau menurut saya artinya ilmunya sudah banyak, pengalamannya banyak, instingnya tuh main. Ketika memilih suatu produk pasti nggak sembarangan, dan terbukti Pak Ari nyampe ke Malaysianya ini suatu bukti buat saya. Ini kalau Malaysianya, kalau produknya boleh dijelasin Pak Ari. Ini slide. Oke, kemarin Pak Ari kan ngasih slide, nih saya paparin ya. Ini Greenleaf Global ya, Indonesia. Di Indonesia menggunakan ini ya, nama ini ya, Greenleaf Global Indonesia. Soju Greenleaf Daily Commodity ini untuk yang sabun ini, deterjen, pasta gigi, sampo dan lain-lain pasti semua orang tiap hari pakai kan Pak De ya. Iya betul. Kita bangun tidur itu kan istilahnya kalau nggak sikat gigi kayaknya nggak enak gitu. Jadi pasti kan carinya odol gitu Pak De atau pasta gigi kan gitu. Nah, pada saat mau mandi pasti nyarinya kan sabun Pak De gitu kan. Betul. Terus ini memang kebutuhan sehari-hari Pak De. Jadi yang pertama produk kebutuhan sehari-hari sampai saat ini Pak De. Jadi memang produk-produk ini adalah produk yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang saat ini Pak De ya. Jadi kebutuhan sehari-hari itu pasti kan betul-betul membutuhkan sehari-hari Pak De ya gitu kan. Jadi kalau di Greenleaf sendiri bisa dibilang ini memang segmennya adalah untuk produk yang kita pakai sehari-hari gitu Pak De. Dari bangun tidur sampai consumer good Pak De, dari bangun tidur sampai mau tidur lah gitu Pak De bahasanya. Apalagi Pak Hari pandemi seperti ini, kebutuhan sehari-hari yang A ini benar-benar boros loh Pak Hari. Sabun itu, itu Pak De. Akhirnya kita juga cuci tangan segala macam pakai sabun. Seharian di rumah, biasanya kalau di kantor kan kita AC, mandi cuma 2 kali. Kalau di rumah AC boros, kita jarang pakai AC, panas. Sehari bisa 3 kali mandi, sore mandi, nanti mau tidur mandi lagi. Deterjen juga biasanya pakai nyuci sehari 2 pasang kan, baju kerja dan baju tidur. Sekarang sehari bisa 3 pasang. Di rumah ringan. Pasta gigi udah pasti di rumah terus, sikat gigi terus. Benar-benar prospek ini yang kebutuhan sehari-hari dan kita butuhkan ya Pak. Betul banget Pak De. Jadi memang itulah salah satu alasan saya juga bergabung di sini Pak De di Greenleaf. Karena aku lihat produknya ini kan memang kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan. Jadi memang secara pasarnya sendiri saya lihat sih memang betul-betul sudah ada gitu Pak De, gitu kan, tanpa kita harus ciptakan kembali gitu kan. Cuman mungkin kita hanya lebih banyak promosi sekarang gitu Pak De yang untuk memperkenalkan lah Greenleaf
nggak perlu bikin orang kepengen dan kecanduan ya, kayak narkoba orang harus dikasih gratisan, ini nggak, memang udah butuh ini. Iya benar Pak De. Kebutuhan pokok gitu Pak De ya. Kebutuhan pokok. Karena saya nggak bisa lama-lama, mungkin nanti kita ngobrolnya seputaran kebutuhan pribadi Pak Ari ya, yang fashion dan elektronik mungkin next kita bikin Zoom atau kita ketemu berdua lagi. Ini company profil Pak Ari yang di China ya? Ya betul Pak De. Ini company profile-nya, jadi memang kantor pusatnya yang tadi saya infokan di awal Pak De, di kota Suzhou di provinsi China ya Pak De ya. Jadi memang ini didirikannya itu di tahun 2001 Pak De, dari 2001. Jadi memang awalnya sih Greenleaf ini dia fokusnya kepada manufaktur sama produksi Pak De. Gitu. Jadi manufaktur sama produksi. Nah, makin ke sini mungkin dari manajemen Greenleaf sendiri melihat bahwa ada peluang untuk kalian juga gitu Pak De ya, untuk masuk ke jalur distribusinya gitu Pak De, secara penjualan dan lain-lain. Secara pengalaman 2001 sudah 19 tahun sudah teruji nih Pak Ari. Betul Pak De. Ini kantor pusatnya Pak De, jadi luar biasa. Terus ini perkembangannya ini tahun 2016 Pak Ari ya? 2016, betul. Jadi memang pada saat 2016 semakin berkembang dan akhirnya Greenleaf menerapkan sistem Pak De, namanya direct marketing Pak De. Jadi direct marketing ini sudah dapat lisensi juga Pak De dari pemerintahan China-nya sendiri Pak De. Dan memang sudah diakui lah secara pemerintahan China sudah memberikan legalitas resmi untuk Greenleaf ini menggunakan sistemnya direct marketing gitu Pak De. Direct marketing. Iya nih sampai ke China, Singapura, Malaysia, Taiwan, Nigeria, Rusia, hampir semua benua kecuali Australia dan Amerika kayaknya yang belum ya. Betul Pak De. Afrika Australia sama Amerika belum memang Pak De. Afrika betul. Ya, kalau Afrika juga di sana Nigeria. bagus Pak De, karena kebetulan saya juga Nigeria Pak De, betul. bagus di sana Pak Ari di Memang saya kebetulan Nigeria Pak De, jadi izin Pak De aku sharing juga. Jadi kebetulan saya follow Pak De ya Facebook yang Greenleaf di Nigeria sana Pak De. Di sana luar biasa Pak De antusiasnya gitu, aku lihat dari postingannya gitu kan. Ya mohon maaf Pak De ya sharing sedikit. Greenleaf ini kan selain produk kebutuhan sehari-hari ada produk kecantikannya juga Pak De. Jadi memang ada produk kecantikannya juga. Jadi mungkin Pak De ya di sana produk-produk kebutuhan sehari-harinya lebih masuk gitu Pak De ya. Mungkin produk kecantikannya juga di sana banyak yang cocok gitu kan masyarakat sana. Akhirnya mungkin sampai saat ini di sana salah satu negara yang cukup berkembang malah Pak De untuk Greenleaf sendiri di Nigeria sana Pak De. padahal jaraknya lebih jauh ke Nigeria daripada Indonesia dari China ini kan. Betul Pak De, betul banget. Ini baru 2020 Greenleaf masuk ke Indonesia ya, dan Pak Ari termasuk salah satu pelopornya ini kayaknya, karena awal 2020 Pak Ari ke Malaysia itu kan. Betul Pak De. Jadi saya tambahkan Pak De tadi dari cerita saya awal masuk Greenleaf, memang 2019 itu Greenleaf sudah mulai promosi Pak De masuk ke Indonesia. Cuman memang waktu itu pada saat masuk mungkin pengurusan izin dan lain-lain itu kan prosesnya mungkin tidak sebentar Pak De ya. Banyak teman-teman yang awalnya bergabung di Greenleaf ini dari 2019 itu banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk vakum gitu Pak De, gitu kan. Nah, pada saat awal 2020 ada informasi lagi Greenleaf akan masuk di bulan Maret atau April 2020. Nah, saya salah satu orang yang memang aktif gitu Pak di awal, karena saya lihat wah ini pasti akan masuk gitu kan. Saya harus cepat-cepat untuk persiapkan lah gitu kan untuk
promosi dan lain-lainnya gitu Pak De. Di awal 2020 makanya saya putuskan untuk ke Malaysia dulu Pak De supaya benar-benar yakin gitu loh Pak De. Ya, pembuktian ya. Benar Pak De. Betul Pak De. Soalnya aku pikir kalau nanti dari Malaysia, kalau kita harus belanja ke sana kan juga lumayan Pak De ya, dari sisi biaya dan lain-lain kan gitu. Iya. Itu juga memang saya perhitungkan matang, karena kan artinya di bisnis Greenleaf ini saya juga kan akan mempromosikan ke orang lain yang saya ajak ke sini, dan saya kan punya tanggung jawab ya Pak De ya, untuk menjelaskan ke mereka bahwa betul nantinya produk ini tuh akan hadir di Indonesia loh, kita nggak perlu ke sana jauh-jauh kan gitu Pak De. Iya. Ya, nyampe akhirnya kalau sekarang izin udah keluar ya Pak Hari? Izin alhamdulillah Pak De, jadi untuk BPOM-nya sendiri sudah kurang lebih udah hampir 150 produk Pak De sudah masuk BPOM, sertifikasi BPOM ya Pak De ya. Nah ini jadi ini salah satunya Pak De ya, yang di slide sini. Jadi ini adalah sertifikasi BPOM pemerintah Indonesia Pak De untuk produk Greenleaf. Jadi kalau aku cerita sedikit Pak De, produk Greenleaf ini kalau di pusatnya di China sana ini kurang lebih ada 7.000 produk Pak De. 7.000 produk. Kurang lebih ada 7.000 produk. Banyak banget Pak De. Jadi memang dari skincare, kosmetik, sabun, sampo, deterjen, pembalut wanita, pasta gigi, pembersih serbaguna dan lain-lain Pak De. Jadi memang dari 7.000 produk ini tidak semua masuk ke Indonesia Pak De. Jadi saat ini kami mempromosikan produk-produk yang memang sudah lolos sertifikasi BPOM Pak De. Jadi insya Allah aman gitu Pak De. Amin. Ini juga baru merintis. Kembali lagi tadi Pak Hari sempat ke Malaysia sebelum Greenleaf resmi mendapatkan sertifikasi dan legalitasnya masuk. Itu Pak Hari sempat ke Malaysia dan sertifikasi itu tahun 2020 ya Pak Hari. Ya Pak De. Setelah dari Malaysia itu Pak Hari sempat memasarkan juga ke teman-teman Pak Hari, ke calon-calon customer. Ini ada yang mau masuk gitu, sempat memasarkan juga. Setelah saya kembali dari Malaysia di bulan Februari, saya itu langsung promosi Pak De ke teman-teman nih di relasi bisnis saya di bisnis sebelumnya lah gitu Pak De, cerita sedikit Pak De ya. Jadi memang sasaran awal saya adalah orang-orang yang memang sebelumnya ada hubungan bisnis dengan saya Pak De di bisnis saya sebelumnya gitu kan. Itu kan lebih mudah ya kita kan, karena sudah saling kenal. Terus trustnya ke Pak Hari juga udah ada kan. Memang betul Pak De, dari sisi trustnya mereka juga sudah trust ke saya gitu Pak De ya. Dan memang waktu itu sih tantangannya adalah kebetulan teman-teman ini kan tinggalnya masing-masing di daerah nih Pak De, di Pulau Jawa juga sih memang. Nah, memang saya putuskan waktu itu saya datangi tiap-tiap kotanya gitu Pak De, dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur touring Pak De. Itu bulan apa? Februari. Touring tapi enggak Februari Pak De. Berarti Januari ke Malaysia touringnya, ini Februari keliling Jawa nih, liburan terus Pak Hari. Iya Pak De. Yang tadi Pak De, jadi sekalian kita bisnis tapi jalan-jalan Pak De. Dan seru jadinya Pak De ya. Antusiasme teman-teman Pak Hari yang di Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bagaimana begitu tahu ada Greenleaf mau resmi dan legalitasnya baru diurus nih kan, ada estimasi ya, tahun 2020 masuk, tanggapan teman-teman bagaimana Pak Hari? Nah jadi memang teman-teman sendiri awalnya memang mereka menanyakan hal itu sih Pak Di, pada saat saya promosikan kan. Saya datangi tiap-tiap kota itu, memang respon yang saya bisa ceritakan saat ini Pak Di ya, waktu itu adalah banyak yang menanyakan karena ini udah ada sertifikasi BPOM belum, pasti kan seperti itu Pak Di, itu udah umum lah gitu. Nah,
itu salah satu tantangan yang memang harus saya hadapi Pak De. Tapi memang dari respon mereka untuk produknya sendiri sih, mereka lihat ini produk luar biasa gitu Pak De. Jadi memang mereka banyak yang apresiasi, banyak yang ngasih betul-betul jempol lah bahasanya gitu Pak De ya, untuk produk Greenleaf-nya sendiri gitu. Tapi memang di satu sisi mereka bertanya mengenai legalitas gitu Pak De. Seperti itu sih Pak De. Namanya ini produk yang untuk tubuh kan harus sudah dipastikan bahwa itu kesehatannya terjamin gitu kan. Dalam hal ini POM, apalagi Indonesia kan ada tadi seperti sikat gigi itu kan masuk ke ke mulut, akhirnya harus ada halal. Tapi kalau saya lihat halalnya ini udah ada ya Pak Ari ya? Iya, betul sekali Pak De. Jadi sertifikasi halal untuk produk Greenleaf sendiri ini dikeluarkan oleh Halal Certification Service Center ya Pak De ya. Jadi memang sertifikasi halal ini dikeluarkan oleh pemerintah China Pak De. Jadi pemerintah China mengeluarkan sertifikasi halal. Karena kan memang ini wajib Pak De. Waktu saya ke Malaysia, saya cerita flashback sedikit yang tadi saya cerita di awal Pak De, ngobrol ketemu sama stokis di sana. Memang saya baru tahu juga Pak De, ternyata di Malaysia itu lebih ketat Pak De ya untuk sertifikasi mengenai halalnya. Produk-produk ini. Kalau mau masuk sana itu sertifikasi halalnya itu nomor pertama Pak De ditanyakan di Malaysia ya oleh pemerintahan Malaysia. Jadi memang waktu masuk Malaysia, Greenleaf sudah siapkan ini Pak De, arah halal certification ini Pak De, yang memang secara halalnya memang sudah diakui oleh pemerintah China gitu Pak De. Keluarkanlah sertifikasinya. Insya Allah kita udah tenang lah ya Pak Ari, secara sertifikasi BPOM untuk badan kita, untuk kesehatan. Kalau BPOM banyak kesehatan ini sudah keluar juga. Kemudian untuk sertifikasi halal dari negara asalnya sendiri sudah ada juga kan gitu. Untuk produk ada 7.000 produk. Ari, betul Pak De. Di rumah ada produknya nggak Pak Ari? Saya pengen lihat-lihat nih Pak Ari produknya kalau boleh. Lewat online boleh ya? Pasti ada. Saya mau beli barang-barangnya, ada supermarketnya atau masih harus menghubungi stokis gitu atau bagaimana Pak Ari nama istilahnya? Oke, iya betul. Jadi memang saat ini di Indonesia sendiri Pak De, kebetulan itu kita ada satu stokis yang sudah memang resmi buka Pak De di daerah Bintaro, Jakarta Selatan Pak De. Oh Bintaro, Jakarta Selatan. Nah kebetulan saya sendiri Pak De, kebetulan saya tinggal di Bekasi. Saya memang menerima apabila ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang produk Greenleaf atau mau order produk, bisa nanti melalui saya gitu Pak De. Seperti nanti nomor telepon, nomor WA dan websitenya kita cantumkan di kolom keterangan ya Pak De ya. Betul Pak De. Nanti di nomor telepon, nomor WhatsApp sama websitenya nanti akan diinfokan di kolom keterangannya Pak De. Betul sekali Pak De. Selain itu kalau boleh nggak saya nanya-nanya lagi atau ada teman yang pengen nanya-nanya, saya minta untuk menghubungi Pak Ari atau datang untuk berkunjung ke Pak Ari, diterima nggak Pak Ari? Diterima sekali Pak De. Boleh juga nanti di-share juga kontak saya Pak De ya. Nanti kalau mau by phone juga boleh. Mau datang ke rumah juga silakan Pak De. Kalau saudara saya tuh di Jawa ada yang beberapa kepengen, atau saudara yang di pasar Minggu ada kepengen, Pak Ari kira-kira berkenan juga nggak untuk demo produk? Kan mungkin tante saya berkenan sekali Pak De. Arisan atau di Dharma Wanita itu pengen, kadang-kadang kalau cuma arisan kan cepet bubar, pengen ada demo apa kayak gitu. Boleh ngerepotin Pak Ari boleh? Wes, boleh banget Pak De. Jadi aku sharing sedikit juga Pak De ya. Aku sharing. Jadi kebetulan sampai saat ini saya itu memang support secara sistem dan demonya Pak De untuk teman-teman atau orang-orang yang ingin dibantu untuk mendemokan atau mempromosikan Greenleaf ini Pak De, baik di dalam kota maupun keluar kota Pak De. Jadi
cowok panggilan Pak De gitu. Cowok jalan-jalan itu. Oh jalan-jalan Pak De, cowok panggilan. Ya. Boleh diinfo Pak Hari yang di Jawa, yang kemarin hasil Pak Hari jalan-jalan itu ada di mana aja stokis? Mereka teman-teman itu apa, stokis atau distributor atau reseller yang kemarin Pak Hari ke Jawa itu? Oh iya. Jadi untuk di Jawa sendiri saat ini teman-teman atau grup jaringan saya adalah reseller Pak De ya. Oh, Jadi reseller. memang saat ini mereka sudah tergabung menjadi membernya Greenleaf. Cuman memang mereka masih bukanya di rumah Pak De. Jadi belum seperti distributor atau stokisnya yang punya tempat gitu Pak De. Oh. Jadi baru agent-agent yang memang sifatnya masih personal gitu Pak De ya di tiap kota gitu kan. Kota mana aja Pak Ari? Betul. Boleh kan seandainya saudara Ya, saya yang pertama di mana Pak De saudaranya jauh? misalnya saudara saya ada di mana lah, Surabaya gitu. Kalau mau ke sini kan jauh. Boleh nggak kami menghubungi stokis yang di bawah Pak Ari itu? Oke, boleh banget Pak De. Jadi kotanya di kota menjawab mana Pak De aja? langsung. Siap. Jadi yang pertama kita ada di Majalengka Pak De. Majalengka. Terus di Majalengka Jawa Barat, Indramayu, Cirebon, di Brebes ada Pak De. Ya, terus di Banjarnegara juga ada Pak De. Di Majenang ada. Terus kalau untuk di Jawa Timurnya kita ada di Surabaya Pak De ya. Surabaya, di Kediri, di Banyuwangi, di Jombang Pak De. Ini kayaknya banyak ini kan stokis Pak Ari. Nanti mungkin ditulis di keterangan juga Pak Ari ya. Betul benar. Ya, nanti aku infokan di keterangan aja Pak De ya. Karena kalau saya infokan semuanya sekarang mungkin kita bisa sampai besok nih Pak De. Nggak sempat ngopi nanti kita. Nggak sempat ngopi ya betul. Tapi menutup kemungkinan juga Pak Ari, misalnya di Jogja belum ada, terus saudara pengen menjadi stokis, boleh juga Pak Ari? Boleh banget Pak De. Jadi boleh ya. Untuk kota-kota yang saat ini memang masih kosong Pak De ya secara areanya untuk pengembangan Greenleaf itu memang masih dibuka Pak De untuk siapapun yang mau bergabung Pak De gitu. Oke. Support kalau mau bergabung, support dari Greenleaf sendiri apa Pak Ari? Pak Ari kan termasuk sesepuh, kalau saya nganggapnya ini sebagai pionir dan orang pusatnya lah. Walaupun distruktur nggak ada kan Pak Ari termasuk pionir. Supportnya apa sih Pak Ari ke teman-teman stokis itu? Oke, jadi untuk support yang tadi saya sampaikan sebelumnya Pak De ya, dari support sistem sama kita juga support untuk demo Pak De. Jadi memang seperti kemarin saya cerita lagi Pak De yang di canvassing Jawa Barat sampai Jawa Timur itu memang kita membantu teman-teman yang memang mereka mau mempromosikan Greenleaf tapi mereka tuh masih bingung, saya belum bisa demo Pak, saya belum ngerti sistemnya Pak gitu kan. Nah nanti saya sama tim akan datang ke kotanya Pak De, ke kota masing-masing untuk membantu mempromosikan. Nah pada saat nanti di kota tersebut apabila ada yang mendaftar, itu memang nanti kita akan closingkan untuk orang yang memang mengundang kita gitu Pak De. Seperti itu. Paham. Jadi selain non-stokis yang meminta Pak Hari datang kayak tadi contohnya Dharma Wanita atau Arisan Mana minta tolong Pak Hari demo, stokis pun juga pasti lebih diutamakan ya, karena itu kan udah menjadi kayak bagian keluarga gitu berarti Pak Hari ketika udah menjadi stokis ini ya. Iya betul Pak De. Jadi pada saat sudah menjadi stokis dari kami Pak De ya, dari tim saya dan juga dari kantor pusatnya Greenleaf sendiri, itu stokis ini memang dilindungi juga secara hukum Pak De. Makanya memang aku lihat sih perusahaan ini memang perusahaan internasional Pak De ya. Jadi memang secara aturan dan lain-lain mereka betul-betul kalau saya lihat Pak De ya betul-betul profesional gitu Pak De. Profesional, sistemnya udah berjalan ya.
Betul Pak De, profesional, sistemnya sudah berjalan. Ini tadi saya rencananya cuma nanya produk-produknya, kok jadi nanya ke stokis segala macam nih Pak Adi. Nggak apa-apa Pak De. Ya, siapa tahu Pak De nanti mau buka di Jogja kan. Amin. Sebenarnya mau nanya lebih detail lagi Pak Ari terkait tadi apa sih stokis, bagaimana kalau saya mau mendaftar, benefit apa aja gitu. Saya mau nanya itu tapi saya harus ada kerjaan lain. Mungkin next kalau tidak ke rumah Pak Ari, ya kita akan zoom-zooman lagi Pak Ari ya. Siap Pak De, dengan senang hati Pak De, saya akan siapkan waktu untuk Pak De nih. Terima kasih banyak. Kalau nanti pas ke rumah ya mungkin sekalian kita demo tadi mau nyuci bareng tadi. Siap Pak De. Nyuci bersama Pak De ya juga. Nyuci bersama. Ya zaman dulu kalau kita nyuci di sungai kan. Iya. Pak Ari makasih banyak. Saya akhirnya tahu tentang Greenleaf Indonesia. Apa sih Greenleaf itu, sejarahnya bagaimana, asal muasalnya seperti apa, produknya apa aja, kemudian legalitasnya juga apa saja. Terus yang utama kalau saya mau nyari barang di mana kan saya udah bisa langsung ke Pak Ari kan, bisa di nomor telepon ada di komen, nanti saya telepon Pak Ari dan juga ada di Google Map tuh Greenleaf Indonesia aplikasi.